5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan memberikan tips bagaimana caranya membuat atau mendesain tugas harian atau latihan harian sehingga nantinya otomatis diolah sendiri secara otomatis sampai menghasilkan nilai rapot untuk setiap KD. Nah, untuk pertemuan kali ini saya mungkin hanya akan memperlihatkan contoh contoh yang bisa jadi akan menjadi referensi untuk Bapak Ibu mendesain yang lebih efektif dan efisien lagi. Nah, baiklah kita langsung saja. Ini adalah contoh yang saya sudah desain. Bapak Ibu bisa mengikutinya atau bisa lebih mengembangkannya sesuai dengan keadaan atau karakter mata pelajaran yang Ibu Bapak ampu. Nah, di sini saya olah nilainya di Drive ya, karena Drive ini lebih mobile, jadi selama anak nanti mengerjakan tugas nilainya masih bisa berubah-ubah. Nah, ini saya simpan di Google Form ya, di foldernya. Nah, ini adalah tugas-tugas harian yang sudah saya berikan. Sampai saat ini ada sebanyak 11 dengan ulangan harian untuk bab yang pertama. Saya akan buka satu ya, yang terakhir. Nah, ini instrumen tugas harian yang saya buat dari Google Form seperti ini. Kemudian ada hasilnya. Hasilnya saya transfer atau destinasikan ke spreadsheet yang berjudul daftar nilai harian bab BRSL. Ada juga daftar nilai kesebangunan. Ini adalah hasil dari Google Form dari bab kesebangunan. Nah, ini tugas 1 sampai 10. Dan ini adalah file akhirnya. Nah, ini saya buka dulu karena yang saya buka adalah tugas bangun ruang sisi lengkung. Saya akan buka juga ini hasilnya dari daftar nilai harian bangun ruang sisi lengkung. Tapi tidak ada salahnya yang ini juga saya perlihatkan. Daftar nilai kesebangunan. Nah, kemudian ini adalah hasil akhirnya yang akan kita laporkan nanti di akhir semester berupa nilai rapot. Kita tunggu sampai proses membuka sudah selesai. Nah, ini adalah daftar nilai harian untuk bab bangun ruang sisi lengkung. Di sini kalau kita buka dari Google Form-nya sudah ada 97 siswa yang mengirimkan tugas dan hasilnya ini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini yang baru mengerjakan. Kita bisa melihat dari timestamp-nya. Karena saya buka tugas ini
asinkron, artinya tidak dalam satu waktu live ya. Jadi boleh kapan saja, karena saya mempertimbangkan yang namanya menggunakan internet tidak semua di satu waktu lancar. Kadang-kadang di satu tempat itu efektifnya pagi ya, dini hari. Ada juga pertimbangan saya karena tidak semua orang tepat di satu waktu dia memiliki kuota internet. Jadi saya berikan ini keleluasaan, silahkan kapan saja kerjakan, yang jelas tugas masuk. Nah, ini daftar nilainya, ini baru satu ya, untuk bab bangun ruang Seselengkung. Untuk daftar nilai kesebangunan, nah di sini sudah banyak. Dari tugas 1, tugas 2, ini tugas 1. Nah, ini anak nilai-nilai tugas 1. Ini siswanya secara acak sesuai urutan mereka pertama kali yang mengerjakan ya. Ini diurutkan dari timestamp-nya. Kemudian tugas 2 pun sama seperti ini. Tugas 3 seperti ini, 4, 5 sampai yang terakhir. Ini ulangan harian. Nah, ini nilainya. Nilai ulangan harian seperti ini. Nah, ini hasil-hasil dari Google Form yang saya buat. Dan nilainya karena saya membuat soalnya berupa PG, sehingga sudah bisa diperiksa oleh sistem otomatis muncul. Dan kalaupun esai, kalau isian pendek dan objektif, ini bisa juga secara otomatis dinilai. Kalau nanti soalnya berupa uraian panjang, ya, ini bisa dinilai manual. Kita tinggal ketikkan di sini saja. Setelah anak mengirimkan, kita periksa, kita ketikkan manual di sini, ya. Nah, itu kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Di sini kita bisa, karena saya memegang 6 kelas, dalam satu file ini nilai rapot ke 6 kelas itu sudah bisa diakses ya. Nah, di sini terlihat kelas yang saya buka ini adalah 9A. Nah, maka dari Google Form itu kita bisa melihat daftar hadir. Ini secara otomatis Bapak Ibu ya. Saya hanya menempelkan tanggalnya saja, tanggal pertemuan. Ini sudah otomatis. Ketika yang hadir akan diisi oleh titik, kemudian yang tidak hadir ini alfa A ya. Sampai 19 Februari 2001 ini seperti ini ya. Nah, kemudian bisa kita ambil secara otomatis nilainya. Nah, ini seperti ini. Untuk siswa 9A, nah ini KD 3.6 untuk bab bangun ruang Seselengkung ini sudah fix ya. Nah, ini dan ada yang 0 ya, karena memang tidak mengerjakan sama sekali. Nah, kemudian untuk nilai PTS, nilai PAS, sampai video ini dibuat belum melaksanakan PTS. Nah, nanti ketika melaksanakan PTS, kita tinggal menghubungkan nilai file nilai PTS ke sini. Nanti akan secara otomatis. Dan ini nilai, ini terus mobile bergerak. Ini Ajis Muslim masih 0 di sini. Kalau seandainya dia mengerjakan tugas-tugas, ini akan berubah secara otomatis ya. Jadi tidak perlu kita olah kembali. Kita hanya tinggal menunggu sampai batas waktu yang kita tentukan ya. Kalau misalkan memang kita sangat baik sekali, ditunggu sampai akhir semester ya,
kita tunggu sampai akhir semester pas ini akan distorkan ke wali kelas yang bersangkutan. Nah, ini 9A. Kemudian bisa juga sebenarnya kita langsung kita create ke kegiatan harian guru atau agendanya. Nah, ini secara otomatis juga. Nah, kita bisa tahu ini tanggal 14 Januari 2021 untuk 9A ini materinya memahami pengertian kesebangunan dan kekongruenan. Ini yang tidak mengikuti, tidak hadir itu 4 orang. Ya. Kemudian ini secara otomatis akan muncul ya. Secara otomatis akan muncul ketika anak nanti mengerjakan, ini akan hilang dengan sendirinya. Kalau misalkan Ajis Muslim mengerjakan di pertemuan atau 14 Januari 2001, ini secara otomatis akan Ajis Muslim akan hilang dari daftar di sini. Ya, dan datanya ini akan naik secara otomatis. Kemudian pertemuan 15 Januari 2021, ini 9A menjelaskan syarat kesebangunan pada bangun datar. Nah, ini ada 5 orang. Seperti itu. Jadi dengan Google Form ini, kita sudah diringankan masalah absensi secara otomatis, daftar nilai, kemudian daftar nilai pengetahuan ya Ibu Bapak, daftar nilai keterampilan pun ini kita tinggal mengambilnya dari instrumen mana atau Google Form yang mana ya, yang sesuai dengan KD-nya. Ini secara otomatis juga. Kemudian ada agendanya. Nah, jadi lumayan enak, kita tidak manual mengolah nilai. Bahkan absensinya tidak harus merekap sendiri. Ya, kalau merekap sendiri kan ketika direkap anak ada yang mengerjakan tugas, ini nanti akan agak ada beda data ya. Di tugas muncul, tapi di daftar hadir tidak hadir. Nah, kalau ini secara otomatis. Kenapa? Karena saya bukti kehadiran ini itu adalah mengerjakan tugas. Ketika anak mengerjakan tugas, ini saya asumsikan dia ikut belajar, jadi hadir di mata pelajaran saya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sampai bisa seperti ini? Ini ada beberapa tahapan yang kita harus lalui, ya. Yang pertama itu kita membuat instrumen penilaian, dan saya rekomendasikan untuk menggunakan Google Form. Kenapa menggunakan Google Form? Tujuannya tidak lain adalah agar nama yang muncul di daftar nilai ini sama dengan data basis yang ada di kita. Nah, ketika menggunakan kuis yang ada di Classroom, nah ini namanya ini akan berbeda. Kalau berbeda, ini kita tidak bisa mengolah secara otomatis, ya. Nah, ini saya contohkan. Ini tugas yang diberikan di Classroom, tidak menggunakan Google Form. Nanti yang muncul ini namanya sesuai dengan akun mereka. Nah, ini bisa manual karena masih terlihat orang-orangnya gitu. Tapi yang namanya manual kan repot juga. Nah, ini pun kalau anak-anak kompak menggunakan akun yang diberikan oleh Kemendikbud. Nah, ini di 9E yang saya buka, ini kelas 9E. Ini ada satu orang yang menggunakan akun di luar Kemendikbud. Nah, ini nama akunnya JIS 093. Siapa ya? Kita tidak tahu. Nah, kalaupun kompak menggunakan akun dari Kemendikbud, ternyata nama-nama akun ini, nama-nama yang tertera di akun ini bukan akun yang seperti ada di database Dapodik, ya, di Dapodik. Kalau beda dengan data Dapodik, kita menggunakan seperti nama-nama ini
Ini nanti ketika kita melaporkan untuk nilai di rapot Dapodik, ini akan kesulitan juga, tidak bisa otomatis. Maka dari itu, saya menyarankan untuk tugas harian itu menggunakan Google Form seperti ini, sehingga nama-namanya kita bisa atur sedemikian rupa sehingga nama-namanya sudah sesuai yang didaftar Dapodik, data peserta didik. Sehingga nanti dengan mudah kita memanggil nilainya by name. Ya, walaupun di Google Form-nya atau di hasilnya ini acak-acakan, kalau ini sudah saya urutkan ya 9A 9A gitu. Nah, contohnya misalkan yang terbaru setelah saya urutkan ini yang paling belakang, nah ini masih acak-acakan ya. Nah, ini ada 9A, 9B, 9A, 9F, 9A, 9B, dan seperti ini. Ini kan diurutkan sesuai dengan pengerjaannya. Ini acak-acakan gitu. Tetapi nilainya kalau kita kopikan berarti satu-satu ya. Repot. Nah, dan kemungkinan akan bisa terjadi kesalahan ketika kalau kita kopikan misalkan 9A walaupun sudah diurutkan seperti ini. 9A, 9A gitu. Kita tidak bisa mengkopikan secara otomatis ke daftar nilai blanko yang kita punya. Kenapa? Satu saja tidak hadir, ini kan nanti akan salah mengkopikan. Ya. Nah, yang lebih aman itu nilainya ini kita panggil berdasarkan nama. Ketika kita mengambil nilai namanya Dio Firdaus, ya akan mengambil nilai Dio Firdaus seperti ini. Nah, bagaimana kalau seandainya namanya yang siswa-siswa yang kita ampu ini ada yang sama persis. Misalkan Dio Firdaus ini ada 2, Dio Firdaus untuk 9A dan ada Dio Firdaus misalkan ada di 9C. Nah, kita nanti tinggal dibuat trik saja untuk Dio Firdaus yang kedua, misalkan yang 9C. Ini kita namanya tambahin 1 spasi, jadi di ujung, ya. Nah, ini kan Dio Firdaus, ini tidak ada spasinya. Nah, untuk yang kalau terjadi ada 2, misalkan, ini untuk yang keduanya boleh ditambahin spasi. Itu akan bisa membedakan Dio Firdaus yang pertama dengan yang kedua. Jadi nanti tidak akan tertukar nilainya. Nah, untuk mengecek apakah ada yang sama persis atau tidak, Ibu Bapak bisa lakukan di Excel ya. Nanti di Excel itu ada tes duplikasi. Nanti ketika ada duplikasi, bisa Bapak Ibu tandain namanya dengan tanda merah atau apa, sehingga nanti terlihat yang sama persis. Kalau memang tidak ada yang sama, itu sudah clear, boleh langsung di sini. Nah, ini tadi yang saya contohkan 9A, ini sebenarnya kita bisa mengubah kelasnya. Ketika kita mau melihat yang 9B, ya kita tinggal buka 9B. 9C tinggal buka 9C, 9D tinggal buka 9D ya. Misalkan saya buka 9E. Nah, ini secara otomatis absensi, daftar nilai, daftar agenda ini akan berubah menjadi 9E dan datanya menyesuaikan. Nah, ini saya buka absensinya. Ya, ini masih 9A, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah berubah 9E dan nama-namanya sudah berubah, datanya pun secara berubah. Seperti ini. Kemudian daftar nilai pun sama, kita buka. Ini nilainya yang sudah muncul. Nah, ini datanya menyesuaikan. Kemudian untuk agendanya pun sama. Nah, ini untuk tanggal 14 Januari 2021 untuk 9E. Kalau ini kegiatannya sama, nah nama-nama yang tidak mengikutinya ini sudah menyesuaikan. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, di video selanjutnya, kita akan mulai membuat tes dari Google Form. Kemudian kita lanjutkan ke video selanjutnya, nanti membuat spreadsheet-nya dari sebuah Google Form. Kemudian pertemuan selanjutnya kita menghubung-hubungkan dari
spreadsheet ke daftar nilai ini. Itu saja, terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.